wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainal Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainal Hasan. Yang terhormat dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Ustaz Robi Firmadi Diharjo. Yang tercinta Umi dan Abi, semoga selalu sehat dan senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan dan pembelajaran pada Fakultas Studi Umum Program Studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Zainal Hasan Genggong Keraksan Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan buku yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada bab 8, yaitu tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Itu oleh Ibu Eka Rahayu MPD dan Anissa Korimatul Iza. Pada bab 8 ini berisi 4 subbab menjelaskan: pertama tentang teori belajar behavioristik, kedua tentang teori belajar kognitif, ketiga tentang teori belajar sosial, keempat tentang teori belajar humanistik. Subbab A, Ibu Eka Rahayu MPD dan Ibu Anissa Korimatul Iza menjelaskan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik fokus pada pengaruh lingkungan, respon terhadap stimulus, dan pengaturan dalam membentuk perilaku. Prinsip-prinsipnya mencakup pengaruh konsekuensi terhadap tingkah laku, proses pembentukan perilaku, dan pengulangan tingkah laku melalui penghentian penguatan. Dalam bab B, Ibu Eka Rahayu MPD dan Anissa Korimatul Iza menjelaskan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan pemrosesan informasi oleh peserta didik dan keterlibatan aktif mereka dalam pembelajaran. Prinsip-prinsipnya mencakup pemahaman tahapan perkembangan kognitif siswa, pengaitan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, dan pentingnya pemahaman dari bata menghafal. Dalam subbab C, Ibu Eka Rahayu MPD dan Anissa Korimatul Iza menjelaskan teori belajar sosial. Teori belajar sosial oleh Albert Bandura menyoroti pengaruh interaksi antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan dalam pembelajaran. Keyakinan diri dan proses belajar mengalami pengamatan orang lain merupakan komponen penting dalam teori ini. Dalam subbab D, Ibu Eka Rahayu MPD dan Anissa Korimatul Iza menjelaskan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menekankan pemahaman diri pengembangan individu dengan fokus pada pemahaman bahwa manusia memiliki dorongan intrinsik untuk belajar dan perlu merasa relevansi terhadap pembelajaran. Prinsip-prinsipnya mencakup pengembangan individu, keterlibatan aktif siswa, dan pentingnya pembelajaran yang bermakna. Masing-masing teori belajar memiliki pendekatan prinsip-prinsip yang berbeda dalam pembelajaran, memberikan wawasan yang berharga bagi pendidik dalam merancang pengalaman. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun demikian, bidang ini penting untuk dipelajari, terutama untuk membantu para guru atau pendidik dalam memahami situasi anak atau peserta didik. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam belajar sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, apa yang menjadi hambatan dan kendala mereka dalam belajar, pendekatan model pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan, hingga model penilaian hasil belajar anak. Demikian ragam fase dalam tugas pengamai dikemukakan oleh Ibu Eka Rahayu MPD dan Anissa Korimatul Iza. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.